Hai guys, hai teman-temanku semua, salam sayang dari saya. Apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema bacaan hari ini, saya akan membahaskan sesuatu yang bersifat santai dan ringan, iaitu kini jelas mengapa dia diamkan kamu. Nah, teman-teman, di tema bacaan kali ini kita akan cuba menyelidik di balik sikap diamnya seseorang yang kamu cintai terhadap dirimu. Mengapakah dia terus-terusan membungkammu? Apakah alasan sebenar yang dia miliki di sebalik semua ini? Baiklah, tanpa melengahkan waktu, kita teruskan sahaja ke pembacaan umum hari ini, dan perlu saya terapkan bahawa general reading ini bakalan menarik energi banyak orang dan tidak semestinya akan resonate dengan situasi semua. Kepekaan kamu amat diperlukan bagi membedakan apa yang baik dan apa yang tidak. Teman-teman, mohon diberikan semangat serta dukungan semua untuk channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Nah, teman-teman, siapakah seseorang ini yang terus-terusan mendiamkan kamu? Nah, kita cari tahu ya. Siapakah seseorang ini yang terus-terusan mendiamkan kamu? Siapakah seseorang ini yang terus-terusan mendiamkan kamu? Siapakah dia? Seseorang yang terus-terusan mendiamkan dirimu. Wow, teman-teman, dia memang seorang yang pendiam ya. Daripada kartu ini ya, dia memang seorang yang sangat-sangat pendiam dan suka memerhati. Nah, orang ini sangat matang dari segi emosi ya. Dan saya juga menangkap seseorang yang mungkin ya, sama ada sepantaran atau orang ini orang yang sudah agak berusia. Nah, jikalau dia tidak seorang yang sangat berusia ya, dia mempunyai kematangan emosi. Nah, dengan kehadiran kartu The High Priestess ini jelas terlihat ya. Kamu berdiri dengan seseorang yang memang secara natural, secara alami, dia memang seorang yang pendiam. Nah, orang ini banyak ilmu pengetahuan, suka mencari tahu, mempunyai ciri-ciri penasaran, tetapi apa pun yang dia perhatikan ya, dia diamkan sahaja. Seolah-olah ya, memperlihatkan sisi kemisteriusan si dia ini. Nah, orangnya suka memendam rasa, suka menyimpan rahasia. Dia tidak semestinya akan sharing ya segala sesuatu itu dengan kamu dan orang sekitar. Tetapi dia seperti banyak mempelajari sesuatu daripada observasi. Nah, orang ini sangat mengandalkan intuisinya. Teman-teman, energi yang lain, Eight of Swords. Saya menangkap seseorang yang inginkan ya kebebasan daripada kondisi hidupnya yang sekarang ini, tetapi dia seperti masih lagi dipenjarakan, masih terperangkap dalam situasi yang sama. Ada sesuatu yang menyedarkan dia sudah tahu ya, sama ada dia dapat bergerak keluar dari situasi ini ataupun tidak, tetapi dia hanya dengan sikap yang cukup bersabar, memerhatikan saja. Saya menangkap detik ini banyak di pikiran dia ini ya, sesuatu yang benar-benar merunsingkan dia. Seperti terpenjara, terperangkap dalam situasi ini. Sebenarnya teman-teman, dia boleh saja ya keluar daripada situasi ini. Tetapi ada sesuatu yang seperti holding this person back ya. Seperti dia tidak mahu keluar daripada situasi ini. Dia seperti masih ingin merenungkan atau sedang memproteksi sesuatu ya. Sedang melindungi sesuatu. Nah, saya tidak tahu ya. Saya menangkap energi seperti dia cuba melindungi sesuatu. Maka tidak mahu pergi daripada kondisi ini. Energi yang lainnya, ya, benar ya teman-teman, detik ini seseorang ini memang sedang mendiamkan kamu. Dia juga banyak mendiamkan dirinya, seperti ingin mendapatkan pencerahan dan mendengarkan kata hatinya. Selama ini teman-teman ya, dia seorang yang bijak, banyak mengandalkan logika. Tetapi menurut si dia, logikanya tidak membantu dia baru-baru ini ya, maka dia lebih mengandalkan intuisinya. Ada beberapa daripada dia ini bertindak untuk mendiamkan diri ya, bukan kerana sengaja untuk mendiamkan kamu, tetapi cenderung seperti
ingin biarkan situasi itu damai sendiri dahulu. Tidak mahu ya ribut-ribut dengan kamu dan tidak mahu bertindak secara terburu-buru. Nah, walaupun dia banyak mendiamkan kamu, dari segi hati dan perasaannya, pikirannya, saya menangkap orang ini masih lagi memikirkan kamu. Seperti ada keputusan yang perlu diambil, tetapi dia tidak mahu terburu-buru mengambil keputusan itu. Dan ada situasi nyaman dengan kamu yang tidak mahu dia tinggalkan. Energi yang lainnya, beberapa di antara kalian mungkin berdealing dengan seseorang yang family man, family woman. Sudah ada keluarga, sudah ada anak. Jikalau dia tidak ada keluarga ataupun tidak ada anak, maksud saya orang yang masih lagi solo ya, saya menangkap energi seseorang yang sangat menyayangi keluarganya. Detik ini dia merasakan keluarganya begitu berjauhan. Dia merasakan energi yang cukup kesepian, sangat gembira ya ketika melihatkan keluarga orang lain. Tetapi mengapakah dia masih lagi belum berkeluarga? Ini soalan yang sering menjadi tanda tanya di pikirannya. Padahal dia sudah pun tahu jawapannya ya, sama ada dia ingin berkeluarga ataupun tidak. Seperti ada perasaan 50-50 ya, untuk berkeluarga atau terus-terusan menjalankan hidup solonya, hidup bujangnya. Dan di sini teman-temannya ada koneksi yang kuat ya, yang mengkoneksikan kamu dengan dia. Dan dengan kehadiran The High Priestess ini, orang ini bukan saja sering menghantarkan koneksi kepada kamu, dia dapat merasakan apa yang kamu rasakan. Kalian benar-benar ya, dua-dua sudah pun tahu apa yang dirasakan. Tetapi yang peliknya, masing-masing bertindak untuk mendiamkan. Padahal ya, energi itu dapat dia rasakan, energi itu juga dapat kamu rasakan. Seolah-olah menjaga hati masing-masing, tidak mahu bertindak secara terburu-buru. Energi yang lainnya teman-teman, dia seorang yang sebenarnya sangat berterus terang ya. Saya menangkap energi dia yang suka berterus terang dengan kamu. Sama ada kenyataan itu bakalan menyakitkan ataupun tidak, dia akan berterus terang. A candid person. Nah, saya menangkap beberapa di antara dia di sini mungkin ya seorang janda atau duda, ataupun seorang yang mungkin sudah gagal dalam pernikahan. Nah, jika tidak ada energi begitu, dia orangnya tegas. Orangnya tegas dan orangnya berpegang kepada sebuah pendirian. Ada kalanya bertindak memutuskan sesuatu itu secara terburu-buru tanpa melihatkan akibatnya. Nah, beberapa di antara dia ini ya boleh dikatakan seorang yang sangat mandiri, mempunyai tujuan hidup yang tertentu dan tidak akan mengizinkan sesiapa pun untuk melambat-lambatkan ya pergerakan ataupun keinginan cita-cita di hatinya. Orangnya cukup tegas dan ada kalanya suka bergurau canda dengan dirimu. Nah, begitu ya teman-teman. Kita akan lihat lagi siapakah orang ini. Page of Pentacles. Beberapa di antara dia sama ada sepantaran, usianya lebih tua, ataupun dia masih lagi berada dalam pengajian. Orang yang masih belajar ataupun baru keluar dari pengajian untuk memulakan sebuah pekerjaan. Orang yang cari tahu, orang yang sangat rajin, dan orang ini mempunyai penampilan yang cukup menarik ya. Orangnya pandai mengenakan pakaian teman-teman. Seperti pandai mengenakan pakaian yang bersesuaian dengan kondisi ataupun situasi. Nah, dia orang yang berpenampilan cukup menarik. Orangnya berilmu pengetahuan, orangnya tidak terburu-buru, dan orangnya sangat berhati-hati. Beberapa di antara dia ini ya, suka melakukan sesuatu itu di belakang layar, di belakang tabir. Seperti itu ya. A little sneaky, tetapi bukan sneaky yang seperti melakukan perkara yang tidak baik. Tetapi orang yang memang begini, suka melakukan sesuatu itu secara berrahasia. Beberapa yang lain ya, orang ini mungkin mendiamkan kamu kerana cinta kalian ini memang perlu didiamkan, disembunyikan. Nah, seperti itu ya. Okey guys, sama ada usianya sepantaran, lebih tua, ataupun ada yang jauh lebih muda ketimbang usia kamu. Kita cuba lihatkan di sini, seperti apakah emosi dia ke kamu detik ini. Nah, mengapakah saya tanyakan emosi? Kerana kita perlu tahu teman-teman ya, mengapakah dia terus-terusan mendiamkan kamu. Maka kita perlu cari tahu seperti apakah emosi dia ke kamu detik ini. Knight of Cups. Bersebelahan dengan The High Priestess. Saya menangkap seseorang yang sudah merindukan kamu sebenarnya. Ingin datang mengabari kamu, menawarkan cintanya lagi, mengabari kamu akan kabar beritanya. Tetapi saya merasakan dia merasakan
Dia tidak melakukan ini ya. Dia bertindak sebaliknya untuk mendiamkan kamu kerana dia merasakan kamu secara senyap-senyap ya, secara diam-diam sudah menolak cintanya. Nah, saya merasakan ini ya. I don't know guys, tetapi saya merasakan ini dengan begitu kuat sekali. Ketika dia masih lagi berharap untuk maju ke depan, memberikan kamu sesuatu, menawarkan kamu sesuatu, melanjutkan hubungan ini, tetapi dia sudah dapat merasakan ada energi penolakan daripada kamu. Energi kamu yang seperti, saya tidak tahu apa yang terjadi di hati dan perasaan kamu ya. Sama ada kamu fed up, kamu lelah, kamu kebosanan, atau kamu ingin memulakan sesuatu yang baru. Yang pasti, energi ini dapat dia rasakan. Maka ini menjelaskan mengapa dia terus-terusan membungkam dirimu. Ketika dia ingin bereaksi, ingin mengabari kamu, ingin berkatakan sesuatu, dia tahu jauh di dalam hatinya ada energi yang sudah tidak serupa lagi ya. Seperti ada energi yang saya katakan tadi, penolakan daripada pihak kamu. Tetapi orang ini teman-teman ya, masih lagi cukup santai, ingin menawarkan cintanya. Seperti sudah terlalu rindu ya, dan ingin menawarkan cintanya kepada kamu. Nah, kita lihatkan pula, apakah ini benar terjadi ya, sehingga membuatkan dia terpaksa mendiamkan kamu. Seperti apakah pula emosi kamu ke dia? Apakah ini benar sebuah penolakan daripada kamu tanpa disengajakan atau disengajakan? Seperti apakah emosi kamu ke dia detik ini sehingga membuatkan dia ya merasakan ada energi penolakan? Wow, the lovers. Di sini sebenarnya menurut kamu ya, sepatutnya kalian sudah bersatu, sudah bersama. Tetapi jauh di hati kamu ya, kamu merasakan orang ini dalam diam-diam menghadirkan orang lain. Sama ada kamu mengesyaki yang dia ini berselingkuh atau masih berdealing dengan orang masa lalunya dalam diam. Berlaku di belakang layar. Something that happened di belakang tabir. Dan membuatkan kamu merasakan sangat ragu akan cintanya. Apakah dia berdealing dengan kamu dan berdealing dengan seorang lagi, orang masa lalunya at the same time. Di sini sepatutnya kalian sudah bersama. Kerana kalian banyak persamaan, energi yang tarik-menarik, ya, banyak chemistry yang cukup kuat. Tetapi walaupun kalian sering terkoneksi, kamu tetap merasakan yang dia ini dalam diam, turut ya pada waktu yang sama ketika berdealing dengan kamu, mungkin menghadirkan pihak lain dan masih lagi berdealing dengan pihak lain. Nah, ini dilakukan secara diam-diam. Saya tidak tahu, saya menangkap energi yang seperti itu. Walaupun kartu di pihak kamu is the lovers, maka ini membuatkan kamu bertindak ya untuk bertegas. Sama ada menolak cintanya, mendiamkan dia, atau energi penolakan yang saya katakan tadi, memutuskan. Kamu sebenarnya seperti apa-apalah ya, jikalau dia masih lagi berdealing dengan orang masa lalunya, tidak diberitahu kepada kamu ini mungkin dijadikan hanya sebatas pilihannya, lebih baik jangan berterusan seperti ini. Nah, ini yang terjadi di pihak kamu. Beberapa di antara yang lain ya, di pihak kamu ini, saya menangkap sedikit energi yang kamu mulai mengenali orang lain. Tetapi kamu masih lagi belum making the decision ya, sama ada completely melepaskan dia atau melanjutkan dengan orang baru ini. Nah, saya menangkap energi yang seperti itu. Tetapi jelas ya, bersebelahan dengan Queen of Swords, kebanyakan di antara kamu di sini sudah move on. Tidak mahu lagi dijadikan sebuah pilihan. Wow, Ace of Pentacles. Saya menangkap ya, ini berlaku secara nyata detik ini. Sesuatu yang sukar dipercayai tetapi terjadi. Saya juga menangkap bahawa sebenarnya orang ini sangat penting di hati kamu. Nah, dikala itu ya, ataupun masih lagi berjalan, kamu ini sebenarnya sangat penting di hati dia. Kerana di sini kamu banyak membantu dia dari segi materi, bantuan keuangan dan sebagainya. Dan bagi dia, teman-teman ya, kamu merupakan sosok yang sangat berharga di hatinya. Tetapi, kamu lihat dengan kartu di tengah ini ya, hubungan yang perlu didiamkan. Maka kita perlu cari tahu apa yang terjadi ya. Detik ini saya menangkap energi kamu yang lebih mengarahkan segala energi ke arah pekerjaan, mengatur rencana yang baru di tahun baru ini untuk menghasilkan ya keuangan yang lebih stabil. Kedua-dua pihak sebenarnya sangat mementingkan kestabilan dan juga materi. Kita akan lihat dengan lebih lanjut lagi ya. Ciri-ciri seseorang yang sedang terus-terusan mendiamkan kamu.
Siapa dia sebenarnya? Siapakah dia ini yang terus-terusan mendiamkan kamu? Siapakah dia? Seseorang yang terus-terusan mendiamkan kamu. Wow, orang ini mempunyai sedikit keangkuhan. Ya, teman-teman. Dia seorang yang sangat ego, keras kepala, melayan ya, harga dirinya sahaja. Sangat keegoan ini luar biasa sebenarnya. Keegoan yang cukup luar biasa. Dan dia tidak akan merendahkan keegoannya walaupun sudah merasakannya energi hubungan yang berubah. Dia seperti sudah terbiasa dengan sikap ini ya. Mungkin dilahirkan begitu teman-teman. Walaupun ada keangkuhan daripada karakteristik si dia, tetapi sebenarnya orangnya sangat ramah mesra. Tetapi di sini saya lebih menangkap orang yang memilih rakan, memilih dengan siapa dia berbual, dengan siapa dia berbicara, dengan siapa dia berteman. Dia merasakan kedudukan dia ini lebih tinggi dari kamu. Seperti itu ya. Orang yang sangat menyayangi dirinya dan dia cukup memperhatikan dirinya dengan baik. Penampilannya, mungkin orangnya mempunyai gaya hidup yang cukup sihat ya, sering berolahraga, menjaga penampilan, menjaga makan minum, orang yang menjaga segala sesuatu tentang dirinya dengan baik. Orangnya sangat mengejar kejayaan ya. Di sini beberapa di antara dia sudah sangat berjaya atau ada beberapa yang lain masih lagi mengejar sebuah keberhasilan. Saya menangkap ada beberapa yang sangat berkedudukan di sini, mungkin mempunyai jabatan yang baik di pekerjaan atau mempunyai perusahaan perniagaannya sendiri. A very successful person dan tidak berhenti ya untuk mengejar keuangan, materi, kejayaan. Orang yang sangat fokus kepada pekerjaan adakala cenderung mengabaikan kamu. Orangnya cukup sibuk sekali. Nah, di sini teman-teman ya, dia sangat suka seperti saya katakan tadi, orangnya humoris. Ketika meluangkan waktu dengan kamu akan bergurau canda ya, mengusik kamu dan akan ada kata-kata yang membuatkan kamu begitu happy di sini ya. Saya menangkap seperti, tetapi waktu untuk dia luangkan ini begitu sukar sekali kerana orangnya sibuk. Tetapi ketika mendapatkan waktu yang diluangkan dengan kamu, dia akan bercanda dengan kamu. Orangnya cukup humoris ya. Di sini ya teman-teman, orangnya sangat fokus oriented, terlalu fokus kepada pekerjaan dan dirinya, dan dia merupakan orang yang berdisiplin. Berdisiplin itu apa teman-teman? Jikalau seharian ya, dia melakukan, okey, saya harus lakukan ini pada pukul 8 pagi dan saya harus melakukan ini pukul 6 petang. Dia akan laksanakannya without fail. Cukup disiplin sekali. Dan dia tidak akan membiarkan ya orang lain masuk tiba-tiba merubah appointmentnya, merubah timetable-nya, jadualnya. Dia tidak akan mengizinkan ini. Orang ini tidak suka last minute change. Dia suka sesuatu itu direncanakan sebelumnya. Maksudnya jika kamu ingin dating, berjumpa dengannya, beritahu lebih awal. Jangan tiba-tiba saja datang merubah jadual kerjanya. Kerana dia seorang yang cukup berdisiplin. Tidak sukakan LMC ya, last minute change. Tiba-tiba saja kamu menelpon mengajak dia keluar, melakukan ini dan itu. Padahal dia sudah menetapkan waktu ya. Okey, waktu ini pukul 4 petang jumpa orang ini. Pukul 5 petang, 6 petang mungkin pergi berolahraga. Pukul 8 petang pergi ke gym. Dan dia tidak akan membiarkan sesiapa pun merubah ya, campur tangan dan mengusik, mengganggu segala jadual yang sudah dia tetapkan seharian. Nah, seperti itu. Maka orangnya sangat berdisiplin dan tidak suka last minute plan. Nah, begitu orangnya ya. Kita lihatkan lagi ciri-cirinya. Wah, orang ini saya menangkap dua energi yang berbeda. Sama ada orang ini memang secara naturalnya orang yang berani, orang yang bersemangat tinggi, orang yang bersemangat seperti berapi-api. Tetapi entah kenapa ya, saya tidak tahu energi kedua yang saya tarik di sini. Ada beberapa, jikalau dikaitkan dengan hubungan, ada sedikit ketidakpastian, ketakutan ketika menghampiri kamu. Nah, kamu ambil mana yang resonate. Tetapi secara natural, dia seorang yang bersemangat tinggi, orangnya berapi-api dan orangnya cukup berani. Orang ini sukakan perhatian. Suka sekali ya jikalau dipuji. Nah, apatah lagi jikalau mendapat perhatian orang banyak. Dia cukup suka sekali ya ketika dipuji, mendapatkan perhatian, diberikan kasih sayang, diberikan perhatian dan tumpuan. Cukup suka sekali. Loneliness.
Tetapi jauh di dalam hatinya, teman-teman ya, orang ini tidak memperlihatkan sisi sebenar si dia ya. Nah, dia mungkin seorang yang sangat lonely, apatah lagi jikalau dia seorang divorcee ya, orang yang sudah berpisah, gagal dalam sebuah pernikahan, atau orang ini sudah lama membujang. Ada kesepian yang cukup dalam di hatinya. Jikalau dia seorang yang sudah ada pasangan, saya menangkap energi ya, jikalau dia seorang yang sudah ada pasangan, sudah lama teman-teman ya, dia merasakan bosan dengan hubungan dengan pasangannya, tetapi dia diamkan sahaja. Nah, seperti itu ya. Itu jikalau dia sudah ada pasangan. Tetapi jikalau dia seorang jomblo, seorang ex-divorcee ataupun orang yang sudah bercerai ya, dia mengalami kesepian yang cukup mendalam di hatinya. Tetapi kerana ada semangat yang cukup tinggi, dijalankan hari-harinya tanpa menghiraukannya, dia seperti menepikan perasaan kesepian ini agar tidak dilihat oleh orang lain. Tetapi jauh di dalam hatinya, cukup kekosongan. Seperti ingin ada seseorang yang dapat mengisi kekosongan itu untuk dirinya. Bottom of the deck. Saya tidak tahu ya teman-teman ya, beberapa di antara dia di sini ya, masih memegang, menyimpan perasaan bersalah. Apakah ini perasaan bersalah terhadap hubungan masa lalunya, pernikahan di masa lalunya, ataupun keadaan kondisi kalian detik ini ya, yang saling diam-diaman, ataupun dia merasa bersalah ketika dia terpaksa mendiamkan kamu. Kerana orang ini terlalu melayan keegoannya, keras kepala ya, maka ada perasaan bersalah ketika dia harus berterusan seperti ini, mendiamkan dirimu. Nah teman-teman, cuba kamu kaitkan energi ini dengan seseorang. Jikalau tidak ada energi yang resonate, tidak mengapa ya, mungkin kamu perlu lihatkan bacaan lain. Tetapi jikalau kamu dapat kaitkan satu atau dua ya, kartu ini dengan energi seseorang, maka kita teruskan. Nah teman-teman, pertanyaannya, mengapakah orang ini terus-terusan mendiamkan kamu? Kita coba lihatkan di sini. Mengapakah dia terus-terusan membungkamu? Kita coba lihatkan ya. Apakah alasan dia yang mendiamkan dirinya seperti sudah sekian lama ya, hanya mendiamkan diri? Nah, khususnya jikalau kamu ada mengabari ataupun mungkin tidak ada apa-apa yang berubah ya. Contohnya katakanlah kamu mungkin mulai bosan, tetapi kamu tidak memutuskan. Yang peliknya, walaupun dia tidak merasakan yang kamu mulai bosan, dia tetap mendiamkan diri. Nah, pertanyaannya seperti itu ya, mengapakah dia terus-terusan mendiamkan kamu? Okey, di sini saya lebih menangkap energi seseorang ya, yang memang secara natural tidak mahu mengganggu. Dia memang seorang yang suka menyendiri. Seperti kartu The High Priestess ini ya, melakukan sesuatu itu seorang diri, dan dia seorang yang sebenarnya tidak mahu terikat kepada sebuah tanggungjawab yang berat. Dia menangkap ya, jikalau perlu melanjutkan hubungan, berkomitmen dengan kamu, ini seperti akan mengikat, mengekang dirinya. Dan dia seorang yang belum bersedia untuk diikat. Dan saya menangkap ya, kamu tahu mengapa dia begini? Kerana selain daripada kamu, dia juga banyak tanggungan, banyak beban-beban lain, dan dicampur adukkan dengan hubungan kalian, dia seperti seseorang yang sudah mencapai limit. Dia seperti, I don't think I can manage. I can't manage my burden. Dia tidak dapat mengendalikan bebannya, apatah lagi untuk mengendalikan beban hubungan ini. Maka dia seperti seseorang yang memang seperti ini, tidak mahu mengganggu kamu. Orang ini sebenarnya datang dan pergi, tetapi cenderung orang yang mendiamkan kamu. Memang sikapnya seperti ini. Seperti tidak mahu ya, ada masalah dengan kamu. Jikalau lebih kurang seperti lebih mengurangkan komunikasi, itu jauh lebih baik. Mendamaikan situasi. Nanti lebih banyak bertemu, lebih banyak ngomongnya, akan banyak masalahnya. Maka dia seperti memang orang yang saya tangkap ya, orang yang tidak mahu membebankan kamu. Saya tidak tahu mengapa, ini mungkin ada kaitan dengan keuangan. Maka dia mendiamkan kamu kerana tidak mahu memberikan kamu impresi ya, yang dia membebankan kamu, terus-terusan ingin dibantu oleh kamu, seperti itu. Dan saya menangkap ya, beberapa di antara dia di sini yang mendiamkan kamu kerana dia merajuk, teman-teman, ngambekkan. Kamu tahu kenapa dia ngambekkan? Kerana kamu mungkin sudah lama mendiamkan dia. Ketika dia bingung, confused, tidak tahu mengapa kamu berterusan seperti ini. Ini membuatkan dia merajuk, sulking, ingin dipujuk oleh kamu. Menurut si dia, jikalau dia terus mendiamkan kamu, pasti suatu hari nanti dia bakalan dipujuk oleh dirimu. Nah, ini ada situasi yang berbeza. Kalian ambil mana yang resonate ya.
Energi yang lainnya, mengapakah dia mendiamkan kamu? Nah, benar ya, saya belum mengambil kartu ini dan sudah melihatkan keterpurukan keuangan. Maka orang ini jelas ya, seperti saya sebutkan tadi, tidak mahu membebankan kamu dengan kondisi keuangannya. Semakin ke sini ya, kondisi keuangan kamu semakin baik kerana kartu The Lovers juga mengindikasikan peluang. Kamu banyak peluang untuk memperbaiki kondisi keuangan kamu, tetapi tidak dia. Hidup dia ini seperti monoton, ya. Dan detik ini mungkin dia sedang mengalami kerugian. Ya, mungkin orang yang berjaya tetapi mengalami kerugian, itu sesuatu yang possible ya. Dan detik ini saya merasakan ya, selain daripada ngambekan, tidak mendapat kabar berita, tidak mendapat perhatian kamu, ini yang membuatkan dia terus mendiamkan kamu, merajuk. Energi yang lainnya, kerana keterpurukan keuangan, seperti saya katakan barusan tadi ya, dia tidak mahu membebankan kamu. Jikalau dia terus komunikasi dengan kamu, ini pasti seperti memberikan gambaran ya, yang dia terus-terusan memanfaatkan kebaikan kamu. Dan dia tidak mahu memberikan kamu kesan yang seperti itu. Maka dia menjauhkan diri, menjaga jarak, menjaga batasan ya, dan hanya mendiamkan kamu walaupun jauh di dalam hatinya. Kedua kartu ini mengindikasikan kesepian, merasakan ada sisi pengabaian dari kamu. Saya lebih menangkap orang ini merajuk, teman-teman. Dia merajuk sekali ya, dengan cara mungkin layanan kamu kepada dia akhir-akhir ini membuatkan dia seperti melakukan ini demi mendapatkan sebuah perhatian kembali dari dirimu. Energi yang lainnya, mengapakah dia mendiamkan kamu? Wow, ini mendiamkan kamu tetapi masih memantau ya. Saya menangkap dalam diam. Nah, orang ini mungkin ya merubahkan sedikit profile picture-nya, gambar profile di WhatsApp-nya, statusnya, sesuatu yang diubahkan ya di social media atau menambahkan gambar-gambar tertentu, ada sesuatu yang sengaja dia lakukan untuk menarik perhatian kamu. Ketika dia mendiamkan kamu, kerana dia seorang yang cukup ego, maka dia melakukan ini dengan harapan dapat menarik perhatian kamu agar kamu akan terkoneksi kembali, agar kamu yang akan mengabari, kamu yang akan memulakan sebuah tindakan ya, tindakan awal untuk berkomunikasi kembali dengan dirinya. Tetapi orang ini sangat memantau social media kamu, memantau dari kejauhan, dan detik ini ya bersebelahan dengan Five of Pentacles, wujud banyak keraguan, doubt di hatinya tentang hubungan ini. Mengapakah dia terus mendiamkan kamu? Dia merasakan di sini, teman-teman ya, dia mulai meragukan cinta kamu terhadap dirinya. Apakah kamu menghadirkan orang baru dan kamu tidak lagi memerlukan dirinya? Dia mungkin sedar ya dari awal lagi, dia mungkin diposisikan sebagai orang ketiga kamu, seseorang yang dijadikan pilihan. Entah kenapa ya, saya menangkap energi yang seperti itu. Sebenarnya dia masih ingin memperjuangkan kamu, tetapi seperti tidak yakin untuk melakukan itu. Kehadiran Page of Swords menunjukkan ada keberanian untuk bertindak, tetapi kerana bersebelahan dengan Five of Pentacles, dia tidak yakin untuk memulakan sebuah komunikasi dengan kamu. Seperti kehilangan confident ya, kehilangan percaya diri untuk berkomunikasi lagi dengan dirimu. Dia juga tidak tahu ya bagaimana untuk memulakan komunikasi itu. Apa yang perlu diperbualkan, apa yang perlu dikatakan kepada kamu, dia juga tidak tahu. Mengapakah dia terus-terusan mendiamkan kamu? Wow, di sini ada Three of Wands. Kerana dia merasakan belum ada kesempatan yang baik untuk membuka komunikasi dengan kamu. Mungkin dia merasakan ini bukan momen yang tepat, atau dia sendiri memberikan alasan bagi pihak kamu ya. Mungkin dia memberitahu dirinya yang kamu ini masih sibuk. Maka jangan terlalu terburu-buru mengganggu. Saya tidak tahu ya, beberapa di antara kamu mungkin ya berdiri dengan seseorang yang tempat tinggalnya agak jauh, hubungan long distance relationship, dan dia merasakan ini bukan momen yang tepat untuk berkomunikasi dengan dirimu. Dia seperti ingin memantau lagi ya, apakah kamu berterusan akan mendiamkan dirinya. Apakah ini kondisi yang temporary, sementara waktu, atau kamu memang akan terus putuskan? Maka dia perlu perhatikan dulu. Apakah ini sementara waktu ataupun sesuatu yang permanent? Dia perlu cari tahu dulu, tidak mahu terburu-buru bertindak. Menantikan momen yang tepat untuk berkomunikasi dan mendatangi kamu. Kerana di sini, teman-teman, ya, saya merasakan dia akan berkomunikasi dengan kamu, tetapi ini tidak akan berlaku dengan cepat. Bersebelahan dengan Page of Swords ya. Ini sesuatu yang akan membuatkan kamu ternanti-nanti. Orang ini akan menunda-nunda kamu.
Saya lebih menangkap ya sikap diamnya ini berlandaskan dia yang suka bebas dan keangkuhannya, sikap egonya. Orang yang sangat menyukai kebebasan akan sengaja menunda-nunda sebuah komunikasi dengan kamu. Dan dia akan membuatkan kamu ternanti-nanti ya. Tetapi ke depannya nanti teman-teman, kartu Justice. Saya menangkap orang ini akan memperbetulkan keadaan ini dengan kamu. Kedepannya setelah dia pasti ya tidak ada kabar berita, saling mendiamkan, dia akan mengambil sebuah tindakan untuk berkomunikasi. Lebih tepat lagi ya, dia akan mencari solusi kepada masalah kalian. Jikalau kamu langsung tidak akan bertindak, ini akan memaksa dia mendapatkan sebuah kesempatan untuk mencari solusi kepada masalah ini. Tidak boleh berterusan seperti ini ya, mendiamkan terus. Saya juga menangkap sedikit energi daripada tadi ya. Sekali lagi teman-teman, ini jikalau ada di pihak kamu atau dia yang ada pasangan sah. Saya menangkap dia terpaksa mendiamkan kamu ya, kerana ini melibatkan pasangan sah kamu, keluarga kamu, atau pasangan sah dia, keluarga dia. Ini untuk kamu yang ada penglibatan pasangan sah. Jikalau kamu single, dia single, that's got nothing to do ya, dengan energi yang saya sebutkan tadi. Kedepannya nanti teman-teman, dia juga tidak merasakan seperti not feeling comfortable ya, terus-terusan mendiamkan kamu. Maka dia akan mencari solusi untuk memberikan pencerahan, kejelasan ke depannya nanti. Orang ini pasti akan datang mengabari kamu ya, Ace of Wands. Dia akan mencari cara untuk menyejukkan hubungan ini yang sedang panas. Dia tidak akan terus-terusan membungkam kamu, dia akan membuka mulutnya pada akhirnya ya. Tetapi sebelum dia melakukan tindakan ini, dia ingin kalian cool off dahulu, mendinginkan hubungan, mendamaikan situasi. Jangan ketika berkomunikasi nanti ada yang bertengkar ya, ada yang berkonflik. Tetapi saya menangkap ke depannya ya, selain daripada memberikan kamu penjelasan, orang ini akan koreksi diri dulu, memperbaiki segala sesuatu yang berkaitan dengan perilakunya sebelum dia datang kepada kamu, agar dia tidak memberikan kamu gambaran yang serupa siapakah dia sebelum ini, seseorang yang pasif, dingin, ego, yang sangat menjengkelkan kamu. Dia akan koreksi diri dan kemudiannya mencari solusi, memperbaiki situasi ini. Semakin ke depan, kartunya semakin positif. Begitu ya. Teman-teman, mengapakah dia terus-terusan mendiamkan kamu? Kita perlu cari tahu lagi ya. Bottom of the deck di sini, nah, Knight of Sword. Wow, di sini saya menangkap ada kata-kata yang cukup kurang menyenangkan yang sudah diungkapkan ya, secara tidak sengaja. Tetapi ke depannya, seperti saya katakan tadi, kerana kesilapan daripada tutur bicaranya sendiri, dia akan datang kembali untuk memperbaiki ini. Orang ini tidak akan berhenti memperjuangkan kamu. Cuma keadaan situasi hubungan kalian ini ya, boleh kata digantungkan atau sedang pause untuk menyejukkan keadaan. Menurut si dia ya, lebih baik diam. Dengan keadaan diam seperti ini akan menyejukkan kondisi hati kamu, menyejukkan kondisi hati si dia. Dia tahu apa mahunya. Kedepannya teman-teman, orang ini pasti akan datang mencari kamu lagi. Dia ingin bertutur bicara dengan kamu, banyak yang ingin dia curhatkan dan dia ingin perbaiki. Dia juga ingin cari tahu ya, salah silapnya itu di mana. Nah, bagaimanakah dia dapat mengetahui di manakah salah silapnya? Dengan datang lagi berkomunikasi dengan kamu. Itu caranya. Baik teman-teman, sebelum saya membuka kartu yang selanjutnya, zodiak terkuat yang terlihat di sini ya, sepertinya datang daripada zodiak Cancer, Gemini. Cancer dan Gemini mendominasi bacaan kita kali ini dan didampingi dengan zodiak yang lain. Pisces, Cancer, Scorpio lebih mendominasi ya, sepertinya adalah Cancer. Aries, Leo, Sagittarius. Saya lebih menangkap ke arah Aries teman-teman ya, Aries dan Leo. Gemini, Libra, Aquarius mendominasi adalah Gemini. Dan juga kita ada kartu Libra, maafkan saya ya, ada kartu Justice di sini. 3 major arcana, Cancer, Libra dan juga Gemini. So Gemini, Libra, Aquarius lebih kuat ya, Gemini dan Libra. Zodiak Capricorn, Taurus, Virgo lebih ke arah Taurus. We've got 5 of Pentacles. Begitu teman-teman ya. Baik, kita cari tahu lagi teman-teman. Apa yang ingin dia wujudkan dengan kamu ke depannya nanti? Setelah mendiamkan ya situasi seperti ini, apa yang akan dia wujudkan secara positif
di dalam hubungan ini dalam waktu dekat ini. Kita akan cari tahu nanti apa yang membuatkan dia terus-terusan mendiamkan kamu. Sebelum kita ke arah itu ya, apa yang akan dia wujudkan secara positif bagi memperbaiki kondisi yang terus-terusan mendiamkan kamu? Apakah hasrat yang paling dalam di hatinya ini? Sesuatu yang ingin dia wujudkan kembali. Wow, teman-teman, saya menangkap ya, mungkin ada kepercayaan yang sudah hilang. Nah, dia seperti ingin menawarkan kembali ya cinta dan perasaannya kepada kamu demi mendapatkan kembali kepercayaan kamu. Dia tidak mahu kamu doubt ya, sama ada dia berselingkuh, menghadirkan orang lain. Seperti di awal bacaan tadi ya, dia tidak mahu ada tanda tanya yang seperti ini, keraguan ini di dalam hati kamu. Dia ingin pastikan fondasi kepercayaan di antara kalian tetap kekal kuat. Dan dia akan pastikan ke depannya, dia masih mengekalkan posisi ini dan mewujudkan kepercayaan sebagai fondasi yang kuat di antara kalian. Dia masih ingin kamu percayakan dia. Never ever doubt me. Saya mendengarkan kata-kata itu ya. Jangan pernah meragukan dirinya. Ini yang ingin dia wujudkan. Kita lihat lagi ya, apa yang ingin dia wujudkan ke depannya nanti. Wow, teman-teman, ini dua tangan yang bersalaman ya. Saya menangkap gambaran seseorang yang benar-benar ingin bertemu dengan kamu, bersalaman dengan kamu ya, ingin bertemu secara fisik. Ingin bersalaman kerana bukan sahaja selain daripada trust issue, dia juga orang yang menghormati kamu. Dia ingin beritahu kamu ya, dia mendiamkan kamu atas alasan-alasan jikalau kamu single. Ada perkara yang perlu dia lihatkan. Dia tidak boleh terburu-buru ya, melakukan sesuatu secara sebarangan ya. Jikalau kamu ada pasangan, dia perlu menghormati keluarga dan pasangan kamu. Maka ini menunjukkan mengapa dia perlu mendiamkan dirinya, tidak banyak bertindak, tidak banyak bercakap. Kerana nanti kalau tersalah ngomong ya, kamu dapat menangkap perasaan hatinya kepada kamu. Mungkin ada yang menyembunyikan perasaan cinta sebenar yang dia miliki kepada kamu. Nah, kita tidak pernah akan tahu ya, kerana High Priestess ini banyak energinya sebenarnya. Kita lihat lagi ya. Kerana ini energi yang diam-diam, hanya dia yang tahu. Nah, ini teman-teman, confusion. Dia akan cuba meleraikan segala kebingungan, keraguan, ketidakpastian yang hadir di dalam hati kamu. Nah, ketika fondasi kepercayaan ini tergoncangkan ya, ini yang membuatkan kamu seperti mulai merasakan ya, doubting, meragukan dia, tidak mahu meneruskan. Jikalau dia diam, kamu juga diam. Nah, seperti itu. Orang ini ya, demi menghormati hubungan kalian, ada kalanya dia lebih mengizinkan kondisi kebingungan ini. Nah, di sini saya tidak tahu bagaimana untuk jelaskan ini. Lebih baik membingungkan kamu daripada tidak menghormati kamu. Nah, begitu. Biar kamu bingung akan kondisi ini, mengapa dia mendiamkan diri, kerana dia tahu mengapa dia mendiamkan dirinya. Ini atas alasan-alasan tidak mahu merosakkan kepercayaan yang ada dan tidak mahu terlihat tidak menghormati kamu. Maka biarlah kamu ya mengalami energi kebingungan, sementara apa yang dia lakukan adalah demi menjaga ataupun menghormati hubungan kalian. Nah, seperti itu ya, sedikit sebanyak seolah-olah menjelaskan mengapa dia terus-terusan mendiamkan kamu. Nah, ke depannya nanti teman-teman, masih ada kartu flirting. Saya menangkap orang yang bukan saja ingin bertemu dengan kamu secara fisik ya, sangat inginkan pertemuan, ingin bercanda dengan kamu lagi, dan dia sangat merindukan momen kalian flirting with one another. Dia sangat merindukan ya ketika kalian bercanda, saling usik-mengusik ya, menukar texting yang nakal itu ya. Dia sangat merindukan itu. Ketika kamu mungkin menghantar emoji-emoji yang comel-comel, cute-cute ya, emoji yang seperti mengusik hatinya, flirting dengan si dia sangat merindukan momen yang seperti itu, yang sudah lama seperti ditinggalkan atau diabaikan. Orang ini sangat ingin flirting dengan kamu lagi. Nah, di sini teman-teman, kartu ini akan menjelaskan ya, baik ataupun buruknya. Kita dengarkan saja dan kita tidak boleh bersikap denial. Kita dengarkan. Mengapakah selama ini dia mendiamkan kamu? Kerana saya pasti, ini kartu no communication. Memang tidak ada komunikasi. Maka ini akan menjelaskan mengapa dia terus-terusan membungkammu. Kita dengarkan saja kebenarannya. Sama ada ini menyakitkan. Well guys, kebenaran itu sering menyakitkan ya.
Tetapi menurut saya, it is better to know the truth than to continue to live in lies, ya. Lebih baik menghadapi sebuah kebenaran daripada menghiburkan hati dengan sebuah kebohongan. Nah, kartu ini loncat. I have never loved anyone the way that I love you. Mengapakah dia mendiamkan kamu? Nah, ini sangat sinkron, ya, dengan kartu The High Priestess ini. Cinta diam-diam, cinta sembunyi-sembunyi. Seseorang yang menyangkal perasaannya kepada kamu, terpaksa membisukan mulutnya, mendiamkan hatinya, mendiamkan bibirnya dan tidak mengungkapkan kebenaran cinta itu. Maka makan hati sendiri. Dia terpaksa berdiam diri kerana kalau tersalah ngomong nanti, seperti saya katakan tadi, banyak sangat ngomongnya, kamu akan menangkap kebenaran di hatinya. I have never loved anyone the way I love you. Ini seperti lirik sebuah lagu, ya. Tidak pernah saya mencintai seseorang seperti mana saya mencintai dirimu. Wow, ini cinta yang luar biasa. Ini juga memberikan, ya, boleh dijadikan alasan yang cukup baik mengapa orang ini mendiamkan kamu, tidak berani. Maka ini menjelaskan mengapa kartu courage tadi, ya, saya tidak membacakan seadanya. Walaupun terlihat di sini courage menunjukkan keberanian, tetapi saya menangkap energi yang kebalikan. Sama ada orang yang bersemangat tinggi, berani, tetapi saya ada menyebut tadi, ya, dia mengalami sedikit ketakutan. Apakah kerana ketakutan untuk mengungkapkan kebenaran ini kepada kamu? Kerana orang ini terlalu mencintai dirimu. Kita lihat lagi kebenaran, ya. Mengapa dia terus-terusan membungkamu? Our communication is complicated. There are issues out of our control. Nah, begini teman-teman, komunikasi ataupun koneksi di antara kalian ini cukup rumit sekali. Ketika cinta ini semakin mendalam, ya, akan ada isu-isu yang di luar kendali masing-masing. Saya menangkap daripada intuisi saya, ya, kalian ini jatuh cinta dengan satu sama lainnya. Koneksi itu kuat. Tetapi semakin ke sini, ya, mungkin kamu dengan dia mengalami perbedaan yang tidak mengizinkan ke arah hubungan ini. Perbedaan status, perbedaan kepercayaan, perbedaan agama. Banyak perbedaan di antara kalian yang akan merumitkan lagi koneksi ini ke depannya, yang akan menjadikan hubungan ini issue out of control. Maka sebelum mengarah ke arah sana, lebih baik banyak mendiamkan. Kerana jikalau dia tidak dapat mengontrol perasaannya, ini akan seperti kata-katanya akan memberikan kamu sebuah harapan. Nah, jikalau harapan itu tidak dapat diwujudkan nanti, there are issue out of control. Our connection is so complicated, there are issue out of control. Nah, ini membuatkan dia terpaksa memadamkan api cintanya kepada kamu. Bagaimanakah dia memadamkan api cinta ini, teman-teman? Salah satu daripada caranya, mendiamkan kamu. Ini diam yang terpaksa. I miss our conversation and the sound of your voice. Dia sangat merindukan, ya, perbincangan, perbualan di antara kalian. Sangat merindukan suara kamu. Dia mungkin memainkan audio-audio, ya, yang kamu kirimkan. Tidak pernah dia delete daripada HP-nya. Dan dia masih mendengarkan audio untuk mendengarkan suara kamu. Ingin melepaskan geram, melepaskan rindu, ya. Ini saja yang mampu dia lakukan. Sangat merindukan suara kamu dengan harapan ketika mendengarkan suara kamu berulang kali, kamu seperti sangat dekat dengan dirinya. Kita akan lihat energi yang lain, ya. Kerana pembacaan ini pasti menarik energi banyak orang dan saya percaya tidak semua kartu yang terakhir ini, ya, akan resonate dengan orang yang sama. Kita cuba lihatkan di sini, ya. Mengapakah dia terus-terusan membungkamu, mendiamkan kamu? I'm not the same person. Di sini saya tidak tahu, ya, ini mungkin energi orang lain. Dia berubah, teman-teman. Dia sudah berubah. Dia tidak menjadi orang yang sama lagi. Seperti dulu, ya, yang mungkin terus-terusan, ya, mengabari kamu. Saya tidak tahu atas alasan apa dia menjadi orang yang sudah berubah. Di sini saya pasti, ya, ini bukan energi yang berkaitan dengan kartu di atas. Ini energi yang lainnya. Dan saya pasti kamu pasti tahu apa yang cuba saya jelaskan di sini. Kamu tahu orang ini siapa. Dan kamu juga tahu mengapa dia berubah. Kamu pasti tahu ini energi siapa, ya. I'm not the same person anymore. Dia bukan orang yang sama ketika berdealing dengan kamu, maka menjelaskan mengapa
dia lebih mendiamkan kamu akhir-akhir ini. Please don't hate me for ghosting you. You didn't deserve it. Sebenarnya dalam hatinya teman-teman, dia tahu kamu tidak pantas dilayan seperti ini. Dia tidak sepatutnya mendiamkan kamu, ghostingin kamu. Dia tahu itu. Dia juga sangat seperti menyesal ya, terpaksa melakukan ini kepada kamu. Kamu tidak berhak untuk dilayan seperti ini. Tetapi atas alasan-alasan yang tertentu, seperti dia yang mungkin sudah berubah ya. I'm not the same person. Saya lebih menangkap energi barisan kedua ini orang lain ya. Tidak ada kaitan dengan energi di atas. Dia mulai berubah dan dia ingin kamu tahu ya kondisi merubah hubungan kalian, dan mungkin hubungan ini sudah lama berjalan sehingga masing-masing sudah mendapatkan ya pencerahan yang lain. Maka ada yang sudah berubah pikiran di sini ya. Kita lihat lagi. Tetapi dia tidak pernah menyalahkan kamu. Dia sedar tidak sepatutnya dia mendiamkan kamu seperti ini ataupun ghostingin kamu ya. Kita akan cuba lihat lagi kartu terakhirnya. This isn't over between us. I'm coming back for you. Nah, ini seperti energi penyesalan daripada seseorang ya. Setelah diam, merasakan dirinya berubah, tidak berkomunikasi dengan kamu, ghostingin kamu, kini dia akan kembali mendapatkan kamu. Nah, ini mungkin ya menjelaskan koneksi, kartu yang saya dapatkan tadi. Knight of Sword di atas ini dan juga Knight of Cups yang menunjukkan seseorang yang akan kembali memperjuangkan dirimu. Dia menyesal setelah dia pergi meninggalkan kamu, tidak berkomunikasi dengan kamu dan banyak mendiamkan dirimu. Kini dia akan tampil lagi untuk memperbaiki kondisi ini. Beberapa di antara dia yang lain, I'm moving on with my life. Ini mungkin ya energi orang ini, I'm not the same person. Maka di sini ada dua energi yang berbeda. Seseorang yang akan bertahan kembali memperjuangkan kamu, seorang lagi telah pun berubah dan sudah move on. Maka ini menjelaskan mengapa dia terus-terusan membungkammu. Dia merasakan ya tidak ada topik lagi untuk dibualkan. Dia juga tidak mahu memberikan kamu harapan palsu. Jikalau dia tahu hatinya sudah berubah, mengapakah dia terus-terusan ya mempermainkan perasaan kamu? Maka lebih baik mendiamkan sahaja. Nah, di sini teman-teman perlu berbijaksana ketika mendengarkan readingan. Saya menarik energi dua orang yang berbeda. Satu daripada mereka akan kembali memperjuangkan kamu, seorang lagi sudah berubah dan ingin move on ya, ataupun dia merasakan ya hubungan kalian ini terlalu banyak complicated, terlalu kompleks untuk diperjuangkan, banyak rintangan, hambatan dan halangannya, membuatkan dia terpaksa move on. Atau mungkin ya orang ini yang mendiamkan kamu sudah lama pergi meninggalkan dirimu. Maka ini penjelasan daripada pihak si dia. Okey teman-teman, zodiak sudah saya bacakan tadi. Kita buka beberapa initial di sini ya. Hari ini saya ada initial yang baru diberikan. I don't know guys, I got a present from somebody ya. Tetapi saya tidak menggunakan initial ini kerana terlalu besar. Tetapi tidak mengapa, saya gunakan hari ini ya. Dan kita cuba lihatkan. Mungkin ada initial kamu, mungkin ada initial si dia. Okey, di sini ada huruf W, R, C, B, K, X, ada huruf M, ada huruf A. Alfabet ini diberikan kepada saya ya sebagai bentuk hadiah. Tetapi saya tidak menggunakan kerana alfabet ini terlalu besar teman-teman. Tetapi tergerak hari ini, tidak mengapalah ya, gunakan saja. Ini sebuah pemberian. I think it's better for you guys ya, kerana initial yang besar ini mudah untuk dilihat. Okay, we have Z, F, G. Apa kata kita buka dua lagi untuk melengkapkan barisan atas ini ya. I'll just pick at random, ambil secara acak aja. Okay. Okay, di sini let's see we have P and I. Okay teman-teman, saya pasti ya initial ini begitu besar ya. Pasti kelihatan ya. E, O, H, Z, F, G, P, I, W, R, C, B, K, X, M dan A. Baik teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan kali ini yang menjelaskan mengapakah orang ini terus-terusan
mendiamkan dirimu. Teman-teman, apa pun yang terjadi, stay positive and keep spreading the love, you guys. God bless you all. Salam sayang dari saya dan kita jumpa lagi di readingan yang berikutnya. Bye, take good care.